Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stirofiko, NIM 21220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lahirnya tiga kesultanan besar Islam. Tiga kesultanan besar Islam ada tiga, yaitu Kesultanan Utsmani, Kesultanan Mughal, Kesultanan Safawi. Yang pertama, Kesultanan Utsmani. Kesultanan ini berasal dari suku pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kai, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Utsmani adalah dinasti besar dan lama di dunia. Sejak tahun 1300 hingga tahun 1922 Masehi, kerajaan ini telah diperintah oleh sebanyak 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian diikuti sultan lainnya dengan berdasarkan pada hubungan darah dan garis keturunan bapaknya. Kerajaan Utsmani menerima banyak pengaruh dari luar sistem monarki absolut yang diterapkan berdasarkan dari Persia. Kebiasaan melakukan perang merupakan pengaruh Asia Tengah. Konsep pemerintahannya berasal dari Romawi Timur. Pusat pemerintahan kerajaan Utsmani adalah Istana Topkapı di Istanbul selama 400 tahun. Istana Topkapı menjadi pusat kekuasaan Utsmani dan dewasa ini dipromosikan sebagai museum terbesar dan terkaya di dunia. Istana ini terletak di atas tanah seluas 14 hektar dan menghadap ke 3 lautan. Bendera kerajaan Utsmani bergambar bulan sabit dan bintang. Banyak negara muslim lainnya menggunakan bendera bergambar itu. Kerajaan Utsmani bersifat elektik, yaitu memungkinkan terciptanya sistem kenaikan pangkat atau status yang didasarkan pada kemampuan terlepas dari latar belakang kasta atau kelas sosial seseorang. Faktor kemajuan dinasti Utsman. Yang pertama, bidang militer. Terbentuknya sebuah kesatuan militer yang disebut Janissary. Yang kedua, bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Mughal didasarkan kepada sistem feudal. Yang ketiga, bidang agama dan budaya. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Yang keempat, ada seni dan arsitektur. Kemudian faktor keruntuhan Kesultanan Utsmani itu faktor internal. Yang pertama, buruknya sistem pemerintahan. Yang kedua, hilangnya keadilan. Yang ketiga, banyaknya korupsi. Yang keempat, meningkatnya kriminalitas. Yang kelima, heterogenitas penduduk dan agama. Yang kedua, yaitu faktor-faktor eksternal. Yang pertama, munculnya gerakan nasionalisme. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di wilayah barat, khususnya dalam bidang kesenjataan. Kemudian ada Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi. Sebab ini menandakan puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Kesultanan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India asli. Meskipun demikian, Kesultanan Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Kemudian ada faktor kemajuan Kesultanan Mughal. Yang pertama, bidang politik dan militer. Yang kedua, bidang ekonomi. Yang ketiga, bidang seni dan arsitektur. Yang keempat, bidang agama. Kemudian ada faktor kemunduran Kesultanan Mughal.
Faktor internalnya yaitu tampilnya jumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Yang kedua, faktor eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui AIDS. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah berdirinya dinasti Safawi. Kata Safawi berasal dari kata Syafi, suatu gelar bagi nenek moyang Sultan Safawi, yaitu Safi al-Din al-Ishaq al-Ardabili, pendiri dan pemimpin Thariqah Safawiyah. Pada mulanya di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan, terdapat sebuah gerakan Thariqah, yaitu orang-orang yang mengkhususkan pada pembinaan dan pengarahan spiritual agamanya. Kemudian kesultanan. Pada masa dinasti Safa ada 11 kesultanan. Faktor kemajuan Kesultanan Safawa, yang pertama ada bidang sosial, yang kedua bidang agama, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang ilmu pengetahuan, yang kelima bidang seni. Kemudian ada faktor keruntuhan Kesultanan Safawa. Yang pertama, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Safawi bermazhab Syiah menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan ghulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Yang keempat, ada seringkali terjadinya konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kelima, lemahnya para sultan. Yang keenam, lemahnya ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.